Baik, puji nama Tuhan, hari ini tanggal 4 bulan yang ke-12 kita berada di tema yang terakhir di sepanjang materi Alive in Clarity, yaitu The Champion Christ. Bahwa Tuhan itu adalah pemenang, amin saudara, bahwa Tuhan itu adalah juara. Sepanjang kisah para rasul ini dimulai dari kebangkitannya, kemudian penampakannya kepada para murid dan kenaikannya ke sorga, dan kemudian dia menggenapi akan janji firman yang memberikan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang mengurapi para rasul, mengurapi hamba-hambanya, sehingga kemudian memberitakan kabar tentang kemenangan Tuhan, kabar tentang kebangkitannya, bahwa maut tidak berkuasa. Tuhan adalah Tuhan pemenang, amin saudara. Dan dia memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan hari ini dengan subtema Go on the Offensive, bagaimana kemudian mengubah tekanan menjadi sebuah kekuatan, mengubah situasi yang kita mungkin dalam posisi yang lemah menjadi kembali kuat. Amin saudara. Oleh karena siapa? Oleh karena Tuhan. Dan saya mendasari dari apa yang kita akan bahas pada hari ini dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-26 ayat pertama sampai 32. Ini artinya adalah keseluruhan ayat di pasal 26. Dan ini merupakan pembacaan yang paling panjang dari seluruh materi sepanjang tahun 2022 ini. Oleh karena itu saya akan baca dengan seksama dan kemudian jemaat boleh menyimaknya dengan baik-baik ayat per ayat. Ayat pertama, kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Ayat 3. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Ayat 4. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Ayat 6, dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Ayatnya yang ke-7. Dan yang dinantikan oleh kedua belah suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Ayat 8. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Ayat yang 11. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Dan dalam keadaan demikian ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galarangsang. Galarangsang ini adalah tongkat ya, atau dari sejenis bambu yang kemudian di bagian ujungnya dilancipkan, dibuat jadi tajam.
Jadi kalau kemudian bisa bayangkan kalau orang menendang bambu atau tongkat yang ujungnya sudah dibuat jadi tajam. Ini sih sebetulnya merupakan sebuah kiasan atau perkataan para filsuf untuk memberikan sebuah pengertian tentang sebuah upaya yang sia-sia. Ya, kita atau Paulus di dalam konteks ini tidak dapat menolak takdir. Kalau dia menolak takdir seperti menendang ke galarangsang. Ya, jadi galarangsang itu kalau kemudian bambu yang ujungnya dibuat tajam, kalau kita nendang, nah bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Oke, kita lanjut. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. 21. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara. Dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati. Dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. 24. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Ayat 25, tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. 28. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah. Supaya segera atau lama-kelamaan. Bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini. Dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. 31. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Kata Agripa kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan. Sekiranya ia tidak naik banding kepada kaisar. Kalau kita boleh menyimak dari bulan yang lalu bagaimana kita melihat perjalanan daripada Paulus saat dia kembali ke Yerusalem. Ada banyak orang, bahkan Nabi Agabus yang kemudian menasehati, memberikan sebuah pernyataan karena itu datangnya dari Roh Kudus bahwa orang ini ketika ke Yerusalem akan diikat. Dan orang kemudian mendorong kepada Paulus memberi nasihat supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Karena dia akan mengalami situasi yang sulit. Tetapi Paulus bersikeras untuk kemudian tetap ke Yerusalem. Nah, dari posisi dia ditekan, dari posisi yang seolah-olah dia didakwa dan akan dijatuhi hukuman menurut pengadilan, di mana dia kemudian dibawa kepada Festus, dibawa kepada Raja Agripa. Kemudian dia memperoleh sebuah kesempatan yang justru membawa kepada bagaimana dia bisa bersaksi kepada banyak orang, bagaimana dia kemudian memperoleh situasi yang membuat orang lain bahkan sampai Raja Agripa berkata,
hampir-hampir saja engkau meyakinkan aku untuk menjadi Kristen. Jika saya menggambarkan kehidupan daripada Paulus di dalam episode ini, seperti next slide berikut ini. Ya. Ini adalah timnasnya Italia 1982. Epi tahu siapa yang duduk jongkok sebelah kedua dari kiri? Nanti dapat donat kalau bisa jawab. Oh, agak kabur. Itu adalah Paolo Rossi, top scorernya. Nah, perhatikan Italia tahun 1982 sebagai sebuah tim sebetulnya mereka menjadi juara dengan bertahan dengan sangat baik, ya. Kemudian di momen-momen yang penting mereka kemudian melakukan counter attack atau serangan balik yang mematikan dan kemudian membawa mereka menjadi pemenang. Dan sistem mereka disebut sebagai sistem Grendel, dalam bahasa Italinya catenaccio. Mereka menempatkan 4 full back, ya. Jadi 2 back tengah, kemudian diapit oleh 2 back sayap, kemudian di jarak yang tidak terlalu jauh menempatkan 3 gelandang yang nyaris berdiri sejajar. Dan itu yang disebut sebagai sistem Grendel, sistem pertahanan catenaccio. Dan saat mereka kemudian bisa menghentikan serangan daripada lawan, kemudian mereka bisa memberikan umpan kepada gelandang yang bergerak dari sisi sayap kiri atau sayap kanan dan meneruskannya kepada Paolo Rossi. Makanya Jerman bisa dibungkam 3-1 dengan salah satu golnya dari Paolo Rossi pada saat final. Jadi dari posisi mereka bertahan, dari posisi mereka dalam keadaan yang diserang atau keadaan yang lemah, kemudian mereka memperoleh sebuah momentum, sebuah kesempatan untuk menghabisi lawan dengan suatu serangan balik yang mematikan. Nah, kehidupan Paulus seperti itu, dari posisi yang lemah, dari posisi yang ditekan, dari posisi yang didakwa yang kemungkinan besar bisa kemudian membawa dia ke penjara atau dijatuhi hukuman mati, tapi kemudian memperoleh momentum bagaimana dia menyaksikan akan kehidupannya di masa lalunya dia. Kemudian bagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Setelah itu kehidupannya yang mengalami perubahan. Jadi sebetulnya inti daripada kehidupan kita adalah bagaimana kita bisa menyaksikan sebelum kita menerima Tuhan. Atau kehidupan masa lalu kita. Mungkin hancur-hancuran. Mungkin kita melakukan sesuatu yang seperti Paulus yang melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah 180 derajat hidupnya. Dari situlah kemudian dia hidupnya diubahkan dan akhirnya menyaksikan bagaimana kemudian dia dalam kehidupan setelah dia menerima Tuhan. Setiap kita pasti punya masa lalu, benar enggak? Amin saudara ya. Kemudian kita memiliki sebuah momentum mengalami secara pribadi perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan hidup kita. Dari orang yang mungkin kasar bisa menjadi lembut. Dari orang yang gak sabaran menjadi sabar. Dari orang yang mungkin melakukan kejahatan seperti Paulus penganiaya jemaat. Atau kita mungkin tindak kriminal. Kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup diubahkan. Itu sebuah kesaksian yang hidup yang luar biasa. Dan saya yakin kita semua di sini adalah orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Amin. Kalau enggak akan mungkin ada di sini. Amin saudara. Nah, bagaimana kehidupan kita di masa lalu yang mungkin buruk, yang mungkin jahat di mata Tuhan, kemudian diubahkan setelah berjumpa dengan Tuhan dan kemudian hidup baru di dalam suatu nilai-nilai, di dalam suatu standar firman. Itulah yang sebetulnya yang perlu untuk kita saksikan. Amin saudara. Dan saya yakin kalau kemudian kesaksian kita dari hidup kita bukan dari hidup orang lain, itu akan sangat powerful sekali. Karena semakin gelap hidup kita di masa lalu, semakin terang Injil Tuhan menerangi hidup kita. Semakin kelam hidup kita di masa lalu akan membuat begitu powerful kepada orang-orang yang mungkin memiliki suatu pola kehidupan yang sama dengan kehidupan di masa lalu kita. Kalau seorang pemabuk yang kemudian hidupnya diubahkan dan tidak lagi menenggak minuman keras. Kalau kemudian bersaksi kepada orang yang lagi mabuk, bukankah itu sesuatu yang powerful sekali?
Oleh karena itu apa yang ada di masa lalu kita itu yang dapat digunakan oleh Tuhan untuk kemudian bisa menjadi berkat buat banyak orang. Amin saudara. Nah hari ini kita akan belajar daripada Paulus, ada 3 hal yang akan kita pelajari daripada kehidupan daripada Paulus. Next slide, bisa dibuka poinnya. Oke, 1 pernyataan terlebih dahulu. Kuasa Injil memampukan kita beralih dari posisi yang lemah ke posisi yang kuat. Mengubah pencobaan menjadi suatu kesaksian yang dahsyat, kesaksian yang luar biasa. Amin saudara. Kemudian 3 hal yang akan kita pelajari. Hal yang pertama adalah bahwa Tuhan mengubah masa lalu kita yang hancur menjadi kesaksian yang luar biasa. Di dalam ayat 4 sampai ayat 11 saya bacakan. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Jadi orang tahu seperti apa kehidupan daripada Paulus ini saudara ya. Sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau mereka dapat memberikan kesaksian. Bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Ini level yang paling radikal, paling tinggi di dalam iman Yahudi, yaitu apa? Farisi. Dan Paulus ya, Saulus dahulunya ada di grup itu saudara ya. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Dan yang dinantikan oleh kedua belah suku kita sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah ya Raja Agripa. Aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara. Setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. 11. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Perhatikan bahwa di dalam pasal 26 ayat 4 sampai 11 ini Paulus menceritakan kehidupan di masa lalunya dia, saudara. Ya, kalau kita lihat dari pasal 4 sampai pasal 8, ya, Paulus ini menyatakan kesetiaannya terhadap hukum Taurat. Apa yang kemudian merupakan suatu yang ditentang oleh orang-orang yang mendakwa dia. Tapi itu yang dia hidupi sebelumnya. Dia adalah orang yang setia dengan hukum Taurat dan tradisi Yahudinya. Bahkan kemudian dia mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Yahudi dengan menggunakan banyak kata-kata seperti nenek moyang kita, ya, atau negara saya, agama kita, atau 12 suku. Itu menunjukkan bahwa dia mengidentifikasikan diri sebagai orang Ibrani atau orang Yahudi, saudara, orang Israel. Dan dia bukan hanya orang Yahudi yang setia. Kita sudah membaca bahwa dia adalah dari golongan Farisi. Ini adalah yang paling keras di dalam hal menerapkan iman agama Yahudi, saudara. Kemudian dia juga adalah seorang yang menjadi penganiaya. Jadi kita bisa melihat dari ayat 4 sampai ayat 11 mengenai latar belakang daripada Paulus, saudara. Kemudian di ayat 9 sampai ayat 11 ini, Paulus itu secara terbuka dia berbicara tentang masa lalunya, mengenai penganiayaannya terhadap gereja. Kemudian dia berperan sebagai seperti penegak hukum karena dia mendapat kuasa daripada imam-imam kepala. Bahkan kemudian dia menyeret orang-orang percaya, memaksa mereka untuk bisa murtad ya, atau meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Dan bahkan dia kemudian memburu mereka, mengejar sampai ke kota-kota dari bangsa lain, saudara. Pada saat mereka dihukum mati, persetujuannya itu juga datang daripada Paulus. Masih ingat kisah tentang Stefanus? Nah, Paulus hadir di sana. Ya, dia menyetujui akan hal itu. Jadi dia memberikan persetujuan. Nah, perhatikan kejahatan Paulus terhadap gereja memberikan latar belakang yang begitu kuat untuk kesaksiannya, saudara. Jadi kejahatannya memberikan latar belakang yang begitu kuat untuk menopang apa yang dia saksikan dari masa lalunya dia.
Dan ini sebetulnya memberikan sebuah inspirasi kepada kita semua bahwa Allah mampu mengubah kehidupan masa lalu dari seseorang. Sekalipun hancur-hancuran, sekalipun begitu buruk, bisa diubah menjadi kesaksian yang begitu luar biasa. Amin, saudara. Jadi kabar baik buat kita semua. Setiap kita memiliki mungkin masa lalu yang kelam, masa lalu yang hancur. Gak perlu malu dengan masa lalu. Kalau kemudian kita udah diubahkan oleh Tuhan. Dan itu menjadi sebuah kesaksian. Nah, perhatikan ketika Yesus menyelamatkan kehidupan kita. Kita tidak perlu menyembunyikan masa lalu. Ada banyak hamba Tuhan yang kemudian bisa seperti dalam tanda petik menelanjangi kehidupan masa lalu mereka untuk menyatakan bagaimana kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Sebobrok-bobroknya mereka, sehancur-hancurnya, seberdosanya mereka. Ketika Tuhan menjamah, mengubah mereka menjadi manusia yang baru. Itu kabar baik buat kita semua. Sehingga kita boleh menjadikan apa yang di masa lalu kita, kejahatan apa yang kita lakukan menjadi kesaksian buat orang lain. Dan perhatikan saudara bahwa ada sebuah fakta, semakin gelap hidup kita di masa lalu, semakin terang sinar Kristus menerangi hidup kita. Coba aja pasang lampu. Ketika kemudian ada cahaya yang lain, nggak akan terlalu terlihat. Tapi begitu gelap gulita, pasang aja kecil cahaya lilin, itu akan sangat terang benderang. Makanya semakin gelap, semakin suram kehidupan masa lalu seseorang, itu justru menunjukkan semakin terangnya cahaya Injil Yesus Kristus menerangi hidup kita. Kebenaran ini bukan berarti kalau begitu supaya Injil Kristus menerangi kehidupan kita seterang-terangnya, yuk kita kemudian melakukan hal yang paling gelap. Kalau itu berarti kita udah seperti bokek balik kembali ke kubangan, saudara. Kita orang-orang yang sudah diubahkan, menjadikan itu sebagai sampah. Amin. Untuk kemudian berlari kepada panggilan yang ada di depan kita. Amin. Sampai di sini bisa memahami kebenaran firman Tuhan itu hal yang pertama, saudara. Kemudian hal yang kedua adalah bahwa Tuhan membuka mata kita. Agar kita dapat membuka mata orang lain. Jadi ada destinasinya, ada tujuannya. Kenapa Tuhan kemudian membuka mata daripada Paulus? Kita tahu dalam perjalanannya ke Damsyik, dia disinari dengan cahaya yang lebih terang dari matahari pada siang bolong. Ya, pada kira-kira jam 12 lah, pada tengah hari tua bahasa kita di sini. Dari melampaui cahaya daripada matahari ada sinar terang yang membuat dia rebah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia buta. Pertama dia buta rohani, gak mengenal Mesias, saudara. Dan dia berpikir bahwa apa yang dilakukan ketika dia mengejar jemaat, mengejar pengikut Tuhan, menyiksa umatnya. Itu sebagai suatu tindakan karena dia melakukan kebenaran versinya dia. Itu artinya apa? Dia buta secara rohani. Dan kemudian dalam perjalanannya, saat dia memperoleh kuasa yang begitu besar dari imam-imam untuk pergi ke Damsyik, dia benar-benar menjadi buta secara jasmani oleh karena cahaya itu. Dan 3 hari kemudian dia harus dituntun untuk masuk ke kota dalam posisi yang tidak makan dan tidak minum, dalam keadaan yang tidak bisa melihat. Sampai kemudian Tuhan menyatakan suatu firman kepada Ananias, seorang hamba Tuhan, untuk kemudian datang kepada Saulus, ya, untuk menumpangkan tangan. Dan Ananias yang ngomong, orang ini yang saya tahu dia sangat jahat sekali. Tapi Tuhan berkata, pergilah, dia alat di tanganku. Kemudian Ananias pergi, menumpangkan tangan Saulus, saudaraku. Kemudian setelah dia mendoakan, ada selaput yang gugur, matanya terbuka. Dan ketika Paulus bisa melihat kembali, itu artinya dia memperoleh sebuah amanat. Ada banyak orang yang kondisinya seperti kehidupan dia di masa lalu, yang mungkin melakukan berdasarkan kepada pemahamannya dia. Yang dia lakukan adalah kebenaran versinya dia. Padahal yang dilakukan adalah berseberangan, bertentangan dengan kehendak daripada Tuhan. Nah, kita perlu berdoa
Bahwa ada orang-orang yang mungkin masih tertutup matanya terhadap Injil daripada Yesus Kristus. Yang belum mengalami sebagaimana yang kita alami. Kalau kemudian ada satu penyakit, saudara, yang begitu mewabah sekali, menjangkiti semua orang. Dan kemudian kita punya obatnya. Begitu kita kemudian mengkonsumsi obat tersebut, kita menjadi sembuh. Dan ternyata punya persediaan yang begitu banyak sekali. Dan ada keluarga atau saudara atau teman atau handai taulan kita yang kemudian terjangkit dengan penyakit yang sama. Apakah kita akan diamkan obat yang kita punya yang sudah menyembuhkan kita? Sementara kemudian dia masih punya begitu banyak persediaan. Tentunya tidak. Kalau kemudian kita tahu ada keluarga kita, ada tetangga kita, ada rekan, sahabat, teman kita yang dalam kondisi yang terinfeksi dengan penyakit yang mematikan itu. Kita pasti akan memberikannya. Benar saudara? Nah perhatikan. Dunia ini telah terinfeksi dengan dosa. Dan kita punya obat. Siapa obatnya? Yesus Kristus. Amin saudara. Dan terinfeksi ini akibatnya apa? Kematian saudara. Kematiannya bukan kematian yang biasa, kematian kekal. Kita memiliki itu, memiliki obatnya melalui Yesus Kristus. Nah apakah kemudian kita hanya diamkan saja? Tidak mengabarkannya, tidak menyampaikannya kepada orang lain. Kepada teman kita, kepada rekan kita, sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita. Kalau kemudian kita menyadari untuk menyembuhkan mereka dari infeksi dosa ini hanya melalui Yesus Kristus, tentunya kita tidak akan tinggal diam. Amin saudara. Amin saudara. Amin. Bagikan Kristus kepada sahabatmu. Katakan kiri kanan. Bagikan Kristus kepada sahabat. Dia adalah obat satu-satunya dan paling mujarab untuk menyembuhkan infeksi dosa. Amin saudara. Nah perhatikan saudara bahwa ya, saya melewatkan ayatnya, saya bacakan ayatnya dari ayat 12 sampai 18. Bisa buka. Dikatakan begini. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik. Tiba-tiba ya Raja Agripa pada tengah hari bolong. Aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Ayat 14. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galarangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku. Dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Nah perhatikan di ayat 16 ini. Jadi bukan hanya Tuhan mengubah hidupnya. Tapi Tuhan menetapkan suatu tujuan yaitu panggilan. Untuk apa saudara? Panggilannya menjadi pelayan, menjadi apa? Menjadi saksi tentang segala sesuatu yang telah Paulus lihat daripada Tuhan. Dan tentang apa yang Tuhan perlihatkan kepadanya. Makanya kalau kita membaca beberapa bagian daripada suratnya. Paulus itu membuat beberapa pernyataan bagaimana Tuhan menampakkan diri. Yang pertama kepada Maria Magdalena. Kemudian kepada dua orang yang dalam perjalanan ke Emmaus, ya, Kleopas dan temannya. Kemudian kepada Petrus, kemudian kepada para murid yang lain. Saat Thomas nggak ada, ya, Thomas nggak percaya. Kemudian pada saat Thomas ada, Tuhan menampakkan diri juga kepada mereka. Kemudian menampakkan diri kepada murid saat di Galilea, ya, di Danau Galilea. Kemudian menampakkan diri kepada 500 orang saat dia terangkat. Dan terakhir Paulus mengatakan begini, dan juga menampakkan diri kepadaku. Jadi beda versinya. Saat menampakkan diri kepada apa yang disampaikan oleh Paulus dalam deretan itu, Tuhan itu dalam posisi yang belum terangkat. Tapi saat perjalanan Paulus ke Damsyik itu, Tuhan udah terangkat. Tapi menampakkan diri dengan berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya.
Coba dia nggak lihat suatu bentuk, yang dia lihat adalah cahaya. Jadi Tuhan bisa menampakkan diri, mengubah kehidupan daripada seseorang dan bukan hanya berhenti di situ. Dia menetapkan untuk setiap orang yang telah dia ubahkan untuk menjadi seorang yang bisa bersaksi tentang kehidupannya. Bagaimana masa lalunya, bagaimana setelah perjumpaannya dengan Tuhan, bagaimana kemudian perjalanan kehidupan selanjutnya. Amin saudara ya. Kemudian hal yang terakhir, hal yang ketiga adalah kita dapat berbicara kebenaran kepada penguasa karena kuasa Roh Kudus hidup di dalam kita. Di dalam ayatnya yang ke-24 sampai 29 dikatakan seperti ini. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Nah, perhatikan Paulus kemudian menanggapi. Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada," sambung, "next, sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja tetapi semua orang lain juga menjadi percaya. Kecuali belenggu-belenggu ini." Itu sambungan ayatnya. Nah, perhatikan saudara bahwa kemudian Paulus di dalam perjalanannya dia bisa berdiri di hadapan para pembesar. Ini udah seorang yang memiliki otoritas. Dan bagaimana dia dengan keberanian itu tanpa meninggalkan rasa hormatnya. Karena dia berkata, sekalipun Festusnya ngomong, "Engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tapi Paulus tidak kehilangan hormat. "Aku tidak gila, Festus yang mulia." Dia tetap menaruh rasa hormatnya kepada penguasanya. Nah, setiap kita, tentunya kita mungkin bisa diperhadapkan di dalam perjalanan kehidupan kita dengan orang-orang yang memiliki level otoritas, entah itu sebagai seorang kadis, ya, bupati, gubernur, bahkan penguasa yang lebih tinggi dari level itu. Ya, setiap kita dapat menggunakan momen itu untuk apa? Membagikan kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Karena ini momennya. Paulus kan mau disidang, mau dijatuhi hukuman berdasarkan kepada dakwaan daripada orang-orang yang dahulunya merupakan kelompoknya dia sebetulnya. Tapi kemudian dia mendapatkan momentumnya saat diberikan oleh Agripa kesempatan kepadanya untuk membela diri. Dan dia gunakan itu untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik. Saya mau katakan ketika kita diberikan kesempatan mungkin untuk membawakan sambutan, membawakan ucapan terima kasih di dalam acara-acara tertentu. Meminta kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus yang memberikan ilham atas hal itu. Untuk apa? Untuk menggunakan momen itu mengabarkan siapa Yesus. Bahwa dia datang ke dunia, dia menebus dosa kita, dia mati di kayu salib, hari ketiga bangkit kembali, dan kemudian naik ke surga. Dia penggenapan daripada semua janji Tuhan. Dan tidak ada orang yang akan binasa kalau percaya kepadanya. Amin, sudah. Dalam banyak kali kesempatan, sudah. Saya apalagi kalau di momen-momen acara seperti kematian, duka cita, begitu. Kalau kemudian diberikan kesempatan mau membawakan sambutan, ucapan terima kasih, saya selalu akan menyelipkan pesan bahwa orang yang meninggalnya di dalam Tuhan itu berbahagia. Orang yang meninggal dengan percaya kepada Tuhan ada tempat yang terbaik. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali dalam nama Yesus. Saya yakin kalau kemudian kita memanfaatkan, menggunakan setiap momen di dalam kehidupan kita, itu akan menjadi suatu kesaksian yang begitu luar biasa. Saya yakin tidak ada satupun dari antara kita yang tidak memiliki kesaksian. Apa yang kita saksikan? Sebagaimana yang Paulus, kehidupan di masa lalu
yang begitu bertentangan dengan Injil, dengan kebenaran, kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup diubahkan 180 derajat, berbalik daripada setiap jalan yang jahat, dan kemudian bagaimana menghidupi kehidupan di bawah tuntunan daripada Roh Kudus dalam kuasa kebenaran, dan kemudian bisa menjadi seorang yang melayani, menjadi seorang yang bersaksi. Kesaksian kita kalau didorong oleh Roh Kudus akan menjadi sangat powerful sekali. Karena itu perlu bagi kita minta. Bahkan Tuhan kemudian di dalam satu bagian sebagai ayat yang terakhir, setelah itu kita akan masuk bersama-sama dalam perjamuan kudus. Dalam Lukas pasal 12 ayat 11 sampai 12, tidak ada di slide ya. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah ternyata ada ya. Janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membelah dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ini luar biasa. Makanya orang sekelas Stefanus bisa khotbah begitu luar biasa. Powerful. Seorang Petrus yang hanya nelayan. Nggak ada pendidikan, makanya kata-katanya kasar sekali. Kalau sebelum mengalami jamahan Roh Kudus, tapi luar biasa, powerful sekali. Nah setiap kita, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Roh Kudus akan memberikan kepada kita apa yang perlu untuk kita katakan. Hari ini saya mendorong seperti Paulus, dari posisi yang sebetulnya posisi yang lemah, posisi yang tertekan, mau didakwa oleh karena pengiringannya akan Yesus. Banyak orang yang kemudian mencoba menahan dia, melemahkan dia. Tapi dia terus bergerak maju. Seperti timnas Italia, dari posisi bertahan, kemudian mendapatkan momentum, menghabisi lawannya dan menjadi juara. Italah pemenang. Amin saudara. Karena juaranya adalah Yesus. Hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Kita semua punya Roh Kudus, berarti adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia memberikan kepada kita kemenangan. Amin. Bahkan kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang.